Halo Sobat Anime Lovers, gimana kabar waifu Anda? Sehat? Atau udah meninggal? Oke, sekarang giliran saya, Admin Streza, yang akan menemani kalian di channel Hibari Studio. Jadi, channel ini akan membahas tentang anime, game, dan lain-lain. Hari ini saya akan merekomendasikan 7 anime tahun 2020 yang harus kalian tonton. Anime saya ambil yang menurut saya paling bagus, baik menurut cerita atau grafisnya dan juga rating di MyAnimeList. Daripada kita penasaran, mending kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan tonton video ini sampai habis. Anime pertama yang akan saya rekomendasikan adalah Haikyuu. Anime ini menceritakan siswa SMU Karasuno, yaitu Hinata Soyo. Hinata yang gemar bermain voli karena melihat cara SMU Karasuno bermain di kejuaraan nasional dan mengidolakan es mereka yang disebut raksasa kecil. Pada masa SMP, Hinata hanya bermain di kejuaraan satu kali dan dikalahkan oleh SMP Kitagawa Daichi dengan pemain andalan mereka yang bernama Kageyama Tobio yang dijuluki Raja Lapangan. Dengan niat balas dendam dengan Kageyama, Hinata masuk ke SMU Karasuno. Tanpa disangka, Kageyama juga memutuskan masuk ke SMU Karasuno. Bumbu-bumbu persaingan di antara mereka sudah terlihat di awal episode. Seiring berjalannya waktu, mereka dikenal dengan duo aneh karena lemparan dan spike mereka yang terlalu cepat. Hinata yang memiliki bakat dengan kecepatan dan refleks yang luar biasa, sementara Kageyama yang memiliki bakat seorang setter jenius dapat membawa Karasuno ke tingkat nasional. Dan saat ini, anime Haikyuu sedang berlanjut ke season 4 part 2. Di season 4 part 2 ini, Karasuno akan melawan Inarasaki yang saat ini menjadi peringkat kedua nasional. Bagi kalian pecinta anime sport, saya rekomendasikan anime Haikyuu untuk kalian tonton karena anime sport ini sangat bagus dan ceritanya juga sangat menarik. Apalagi di season ini, Haikyuu sedang rame-ramenya pada pertarungan antara Karasuno dan Inarasaki. Lanjut yang kedua, anime itu adalah Kaguya-sama. Anime Kaguya-sama mengisahkan tentang hubungan ketua OSIS antara Miyuki Shirogane dengan wakilnya Kaguya Shinomiya. Kalau dilihat dari luar, hubungan dua siswa-siswi yang penuh prestasi itu kelihatan normal-normal saja. Tetapi kenyataannya, masing-masing menyimpan perasaan yang rumit untuk satu sama lain. Keduanya saling menyukai, tetapi keduanya juga memiliki harga diri yang tinggi. Mereka merasa, siapa yang menyatakan perasaannya terlebih dahulu adalah yang kalah. Mereka tidak melakukan pendekatan sama sekali, dan hanya dia menunggu hingga tiba waktunya salah satu dari mereka menyatakan perasaan. Namun kenyataannya, tidak ada yang terjadi selama beberapa bulan. Akhirnya, dua remaja yang keras kepala ini memutuskan mereka akan melakukan segala cara untuk bisa membuat lawannya mengakui perasaan terlebih dahulu. Entah itu menggunakan tipu muslihat, trik psikologis, hingga air mata buaya sekalipun. Jenis pertempuran dengan Kaguya beragam, baik bermain kartu, tebak-tebakan, hingga perbincangan sehari-hari tentang tujuan berlibur. Semua mereka gunakan untuk ajang bersaing dan kesempatan untuk memancing perasaan satu sama lain. Tentu saja, tiga anggota OSIS lainnya yaitu Chika Fujiwara, Yu Ishigami, dan Inomiko terlibat dalam pertempuran tersebut. Namun, serial ini tidak melulu mengenai persaingan Miyuki dan Kaguya saja. Terkadang, anime ini juga menunjukkan sisi lain dari para karakter utama dan mendalami latar belakang serta kepribadian mereka. Contohnya Miyuki, yang rupanya tak hanya sibuk dalam urusan OSIS dan pelajaran saja, tetapi juga melakukan pekerjaan sambilan sepulang sekolah. Ini dikarenakan ia lahir dalam keluarga yang kurang berkecukupan. Kesibukan inilah yang membuat kurang berpengalaman dalam hal percintaan. Kita juga diperlihatkan masa lalu Yu Ishigami yang sangat menyedihkan. Untuk kalian yang penasaran, mending langsung aja tonton anime ini. Anime yang ketiga adalah Kingdom.
Kingdom menceritakan tentang sejarah perang penyatuan Qin dari perspektif Xin, seorang budak yang mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan derajatnya setelah berhasil menolong pemuda yang kelak akan tumbuh menjadi Xin Shi Huang. Lewat perang, dirinya yang memulai karirnya sebagai prajurit rendahan berambisi untuk menjadi jenderal terhebat di bawah langit Cina. Anime ini akan berfokus pada pemuda yang bernama Xin, yang kini menjadi komando pasukan 1000 orang. Kini ia semakin dekat dengan impiannya untuk membantu Zheng menyatukan dataran Cina. Negara Qin menetapkan pandangannya ke arah timur menuju negara-negara yang tersisa. Sementara itu, Li Mu, seorang ahli strategi yang tidak tertandingi dan Perdana Menteri negara bagian Zhou yang baru ditunjuk, telah memanfaatkan gencatan senjata. Anime ini juga menceritakan perebutan tahta raja di negara Qin yang sekarang dipimpin Zheng. Dan season kemarin, Perdana Menteri Qin mulai bergerak untuk mengkudeta Raja Zheng dengan bantuan ibunya Zheng. Anime ini sangat menarik bagi kalian yang suka sejarah atau peperangan, karena cerita di anime ini sangat menarik dan membuat kita penasaran. Oke, lanjut anime yang keempat. Anime ini berjudul Golden Kamuy, yang sekarang sudah season 3. Sugimoto adalah salah satu yang selamat dari perang Russo Jepang di era Meiji. Sugimoto yang dijuluki sebagai Sang Abadi kini berusaha menghimpun kekayaan untuk menyelamatkan istri dari rekannya yang telah gugur dalam peperangan. Selama berburu emas, dia menemukan berbagai petunjuk mengenai emas yang disembunyikan para koruptor. Bersama Ashirpa, gadis Ainu yang menyelamatkan dari cuaca ekstrim di utara, mereka berpetualang dan melawan para penjahat pemburu harta tersembunyi. Anime ini dikemas sangat baik oleh studio yang membuat Golden Kamuy. Bahkan, di manganya sempat mendapatkan nominasi Kodansha Manga Awards dan mendapatkan penghargaan Tezuka ke-20, penghargaan Eisner, dan penghargaan Manga Taisho pada tahun 2016. Jadi, anime ini sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Dari segi cerita hingga penganimasiannya, anime ini sangat saya rekomendasikan bagi kalian penggemar anime adventure. Anime yang kelima adalah Re:Zero. Berkisah tentang seorang anak laki-laki yang bernama Natsuki Subaru yang tiba-tiba dipindahkan ke dunia lain saat dirinya selesai berbelanja di minimarket. Tanpa mengetahui siapa yang telah memindahkannya, lantas di dunia lain itu, dia bertemu dengan seorang gadis setengah elf berambut perak. Namun saat dia dan gadis itu terbunuh secara misterius, Subaru menyadari bahwa dia memiliki kemampuan kalau dirinya bisa kembali ke waktu sebelum dia meninggal. Biasanya kan anime isekai mempunyai ciri khas karakter utamanya itu overpower gitu kan Pak. Tapi anime Re:Zero ini berbeda Pak. Karakter utamanya tidak mempunyai kekuatan yang over. Dirinya hanya mempunyai kemampuan Return by Death. Inilah yang membedakan anime ini dengan anime isekai lainnya. Musim kemarin, anime ini mendapatkan lanjutan season kedua. Di season kedua kemarin, seperti biasa, banyak cerita yang membuat kita penasaran. Dan anime ini juga akan lanjut ke season 3 yang akan tayang tahun depan 2021. Bagi kalian yang masih penasaran, nantikan anime ini karena anime ini sangat menarik untuk kita tunggu cerita lanjutannya. Oke, kita lanjut anime yang ke-6. Anime itu adalah Oregairu. Seorang remaja yang tidak mempunyai teman sejak SMP dan selalu dikucilkan, itulah deskripsi karakter utama kita, yaitu Hikigaya Hachiman. Dia mempunyai anggapan bahwa pertemanan dan menikmati masa muda ini hanyalah kebohongan. Hikigaya memiliki pandangan hidup yang berbeda dengan tokoh yang lainnya. Pandangan hidup yang selalu buruk tetapi benar adanya dan realita membuat Hikigaya yakin pada pendiriannya sebagai penyendiri di kelasnya. Suatu hari, seorang guru memaksa Hikigaya untuk bergabung dengan sebuah klub yang bisa meyakini bahwa perkataannya tidak sesuai dengan apa yang ia pikirkan. Di klub tersebut, Hikigaya bertemu dengan Yukinoshita Yukino dan Yui Gahama Yui. Ternyata klub tersebut belum diberi nama
dan Hikigaya dan Yukino memberi nama klub tersebut dengan nama Klub Relawan. Anime ini sudah tamat musim kemarin ya, dengan happy ending. Mungkin karena saya belum lihat endingnya. Menurut saya, anime ini sangat bagus untuk kalian penyuka anime romance kulit. Dan anime yang terakhir adalah Kakushi Goto. Goto Sensei, seorang mangaka seri vulgar yang terbit di majalah mingguan. Cerita komedi ini berpusat pada kehidupan sehari-hari Goto Sensei dan keluarganya. Dengan pekerjaan tersebut, dia tidak ingin putrinya mengetahui tentang pekerjaannya. Dengan bantuan editor dan asistennya, ia mencoba menjalankan kehidupan sehari-hari dengan putrinya tanpa mengungkap rahasia yang dimilikinya. Di akhir episode yang tayang seminggu sekali, selalu menyisipkan putrinya yang sudah mengetahui pekerjaannya, dan yang menjadi penasaran adalah di mana si Goto Sensei tersebut. Apakah sudah meninggal, atau sudah menghilang, atau entahlah. Dan di pertengahan episode, kita diberitahu bahwa Goto Sensei selalu mencari istrinya yang hilang. Dia berkeyakinan bahwa istrinya masih hidup. Cerita anime ini sangat ringan. Jadi kita tidak harus mikir-mikir ini itulah apalah itulah gitu. Grafiknya juga keren, pengkarakterannya menurut saya sudah juga bagus. Kalau kalian tanya anime di tahun 2020 yang sangat mudah atau kita nggak usah capek-capek mikir ini itu, ya saya sangat rekomendasikan Kakushi Goto karena ini anime sangat bagus dan ringan. Oke. Itulah 7 anime yang saya rekomendasikan untuk kalian tonton di tahun ini. Kalau kalian punya rekomendasi anime lainnya, tulis di komentar. Oke, segitu aja episode kali ini. Saya Admin Streza pamit undur diri, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar saya semangat membuat video lainnya. Bye bye.